Tak gentar, simpatisan Habib Rizik Syihab tetap menyuarakan bebaskan Habib Rizik Syihab. Polisi dan jaksa makin kewalahan. Simak berita ini sampai selesai dan tetaplah bersama kami di Kabar NKRI, akurat dan terpercaya. Nah, Habib Rizik ada di dalam upaya untuk memastikan bahwa justice merupakan tuntutan pertama dari politik Muslim. Bukan soal-soal lain, karena itu semua orang akhirnya bersimpati pada Habib Rizik. Jadi benak publik sebetulnya tidak lagi memandang Islam sebagai teroris itu urusan BNPT segala macam. Tetapi masyarakat sekarang bisa memilah mana yang merupakan proyek pemerintah terhadap Islam yang disebut teroris radikal, mana yang sebetulnya politik Islam yang menuju pada kehidupan berpancasila, itu kemanusiaan, adil beradab, dan keadilan sosial. Itu yang terlihat di dalam upaya Habib Rizik untuk ngotot supaya dia bisa ajukan dalil itu. Karena yang mau dibantah oleh Habib Rizik sebetulnya bukan soal kerumunan, yang adalah soal biasa, soal tindak pidana yang ringan, tapi stigma pada dia bahwa dia itu radikal. Karena itu Habib Rizik ingin berpidato untuk memperlihatkan bahwa politik Muslim itu adalah politik kebangsaan. Itu yang sebetulnya jadi sinyal mengapa kita membela Habib Rizik, bukan karena sifat religiusnya, tapi sifat sosiologisnya, sifat keadilan sosialnya, sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Itu yang dia tuntutnya. Dan kita ikut Nabi yang kita pahami dari guru-guru mulia kita. Dan ini bukan pengecut. Kata Abu Bakar, ini bukan nggak punya sikap, ini sikap kami. Sikap kami mengikuti Nabi. Nabi menyuruh kami tidak ikut-ikutan, kami nggak ikut-ikutan. Nabi menyuruh kami untuk meninggalkan urusan umum, kita tinggalkan urusan umum. Berarti bukan kita nggak dakwah. Guru mulia kita semuanya berdakwah, tapi urusan umum belah. Urusan umum dia tidak menjamah sama sekali, karena diperintahkan oleh Nabi untuk tidak menjamah, dan dia tidak menjamah. Kata Abu Bakar Adni, bukan kita pengecut. Anda akan lihat ketika Imam Mahdi sudah dibaiat, siapa yang ada di saf awal? Kami, kata mereka. Karena udah jelas ini perintah Nabi, kita berjuang di saat itu. Kita berjuang. Perintah Nabi kita meninggalkan urusan, kita tinggalkan urusan. Bukan kita takut dengan siapapun, bukan kita pengecut, bukan kita nggak punya sikap, tapi ini sikap kita. Ini yang kita ambil dari guru-guru mulia kita sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Anda perhatian kepada umat Islam, Anda doakan setiap malam dengan Anda menangis. Jangan Anda ikut komentar, akhirnya benturan dengan yang lain. Ini yang kita ambil dari guru kita, yang kita pahami. Bagi yang tidak sejalan, silahkan. Anda punya pemahaman yang berbeda mungkin. Tapi kami ambil pemahaman kami dari guru-guru kami, dari para bedai kami, sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang didolimi, khususnya yang berjuang di jalan Allah, yang didolimi. Kalau di Indonesia memang ada orang yang berjuang di jalan Allah, yang didolimi, kita berikan doa ini. Diberi doa ini. Siapa saja yang didolimi, atau mungkin terjadi dari kalangan kita, dari ulama kita, dari pejuang membela agama Allah, membela syariat Allah, yang didolimi di negara ini, bahkan mungkin di penjara di negara ini, Sayyid Muhammad punya peranan penting sampai menulis doa fawaidu lidaf'i syarrid dhalimin wa fakki asril masjuni. Di situ Sayyid Muhammad rahimahullah menulis sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza takhawwafa ahadukum as-sultan," apabila di antara kamu sekalian takut dengan penguasa. Idza takhawwafa ahadukum as-sultan falyakul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma rabbas samawati sab'i, ya Allah Tuhan yang mengatur langit 7, wa rabbal arsyil azim, ya Allah Tuhan
yang mengatur arsy yang sangat besar. Kunli jaron, tolonglah kami. Kunli jaron, artinya jaron mu'inan wa nasiran, tolonglah kami. Min syarri fulan ibni fulan, dari kejahatan fulan bin fulan. Jadi orang-orang yang dipenjara di antara kita, para da'i-da'i, para habaib yang dikriminalkan, ulama-ulama kita yang dikriminalkan, disaponi oleh Sayyid Muhammad. Kala simpatisan bergetar, kawal Habib Rizik Syihab tanpa gentar. Suasana di depan Pengadilan Negeri Jakarta Timur berasa panas. Barisan polisi membuat barikade menutup jalan ke gerbang masuk pengadilan. Ratusan polisi juga bersiaga di sejumlah titik sekitar Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Mereka berhadapan dengan massa simpatisan Habib Rizik Syihab yang datang mengawal sidang pembacaan eksepsi mantan pentolan Front Pembela Islam itu. Beberapa simpatisan berangkat dari luar Jakarta seperti Bogor dan Tangerang. Sayyidil Karno salah satunya. Pria 53 tahun itu datang bersama rombongannya sekitar 25 orang dari Bogor, Jawa Barat. Saya ingin melihat keadilan yang seadil-adilnya, kata Karno penuh percaya diri. Karno tidak sempat melihat mobil yang membawa Habib Rizik dari Bareskrim ke pengadilan. Padahal ia berharap bisa melihat junjungannya. Meski demikian, ia mengungkapkan perasaannya saat mengawal Habib Rizik yang sedang menjalani sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Timur. Cuman merasa getaran-getarannya. Rasa orang cinta gimana? Kalau cinta itu pasti ketemu bergetar dong, kata Karno. Karno mengatakan jika ada izin melihat Habib Rizik, kelompoknya pasti akan datang berduyun-duyun. Sehari-hari Karno bekerja sebagai buruh. Ia pun menyisihkan uangnya untuk menghadiri persidangan Habib Rizik. Karno menilai penegakan hukum di Indonesia tebang pilih. Ia menyebut banyak kasus kerumunan yang ditimbulkan tokoh masyarakat, namun mereka tidak dipenjara sebagaimana Habib Rizik. Meski ribuan personel polisi diterjunkan untuk menjaga persidangan dan tidak jarang membubarkan massa simpatisan, Karno mengaku tidak merasa was-was sedikit pun. Enggak ada saya sedikit pun was-was membela ulama, para habaib, tegasnya. Karno mengaku akan terus mengawal proses hukum Habib Rizik hingga panutannya itu dibebaskan. Kalau Anda perhatian kepada umat Islam, Anda doakan setiap malam dengan Anda menangis. Jangan Anda ikut komentar, akhirnya benturan dengan yang lain. Ini yang kita ambil dari guru kita, yang kita pahami. Bagi yang tidak sejalan, silahkan. Anda punya pemahaman yang berbeda mungkin. Tapi kami ambil pemahaman kami dari guru-guru kami, dari para bedai kami sampai ke Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapapun yang didolimi, khususnya yang berjuang di jalan Allah, yang didolimi. Kalau di Indonesia memang ada orang yang berjuang di jalan Allah, yang didolimi, kita berikan doa ini. Diberi doa ini. Siapa saja yang didolimi, atau mungkin terjadi dari kalangan kita, dari ulama kita, dari pejuang membela agama Allah, membela syariat Allah, yang didolimi di negara ini, bahkan mungkin di penjara di negara ini, Sayyid Muhammad punya peranan penting sampai menulis doa fawaidu lidaf'i syarrid dhalimin wa fakki asril masjunin.
Di situ Sayyid Muhammad rahimahullah menulis sebuah hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Rasulullah SAW bersabda, "Idza takhawwafa ahadukum as-sultan," apabila di antara kamu sekalian takut dengan penguasa. Idza takhawwafa ahadukum as-sultan falyakul, maka hendaklah dia berdoa, Allahumma Rabbas samawati sab'i, ya Allah Tuhan yang mengatur langit 7, wa Rabbal arsyil azim, ya Allah Tuhan yang mengatur arsy yang sangat besar, kunli jaran, tolonglah kami. Kunli jaran, artinya jaran mu'inan wa nasiran, tolonglah kami. Min syarri fulan ibni fulan, dari kejahatan fulan bin fulan. Jadi orang-orang yang dipenjara di antara kita, para da'i-da'i, para habaib yang dikriminalkan, ulama-ulama kita yang dikriminalkan, disamoni oleh Sayyid Muhammad.